takdir dilahirkan di tengah-tengah orang miskin atau keluarga miskin, orang tidak punya atau tidak ada apa-apa, itu kita tidak bisa memilih. Tapi kalau sampai kita meninggal dalam keadaan miskin, itu pilihan, Mas. Jadi saya percaya kita bisa memilih takdir saya. Kita bisa hidup seperti apa yang kita inginkan, karena life is a choice. Jadi hidup itu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Kali ini kita sedang bersama pengusaha muda di Kota Malang yang cukup sukses lah menurut saya, Mas Joko Prihatin. Beliau adalah mantan ketua HIPMI Kota Malang. HIPMI kan organisasi keren lah. Jadi yang menjadi ketua itu kan pasti sudah sukses. Siap. Sekarang di HIPMI Jatim, Mas. Jawa Timur, betul. Ya, siap. Mas, mungkin perkenalan dulu Mas Joko Prihatin, dipanggil Rijo. Nah itu gimana Mas? Kalau nama itu Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini saya sangat bahagia sekali karena diundang oleh orang hebat, sahabat saya, salah satu anggota HIPMI juga. Beliau saya tahu betul track recordnya, mendirikan Tugu, menjadi salah satu trendsetter berita di Kota Malang yang paling dahsyat. Sahabat saya, Mas Torik, terima kasih. Itu berkat hubungan Mas Rijo ini. Jadi kita pimpong-pimpongan ya. Masuk Kota Malang di 2015, saya tidak pernah menggunakan nama asli saya. Memang sudah hampir lama tidak menggunakan nama asli saya, Joko Prihatin. Dari Joko Prihatin itu saya pakai terakhir di SMA. Jadi kalau ada teman-teman saya ketemu di jalan manggil Mas Joko, itu teman SMA. Nah, saya lebih banyak menggunakan nama Rich Joe karena saya tidak suka nama saya Joko yang Prihatin. Gitu. Akhirnya saya rubah nama saya menjadi Joko yang kaya, yaitu Rich Joe. Alhamdulillah diaminin oleh teman-teman semuanya. Dan Rizjo kemudian saya rubah atau saya aplikasi di dalam barber saya. Waktu itu saya buka barbershop pertama kali di Kota Malang dan mendapat respon yang cukup baik dengan nama itu, walaupun teman-teman nyebutnya sangat susah. Ada yang Ricky Joe, ada Rinde Joe, ada lain-lain macam-macam, tapi alhamdulillah saya merasa ada blessing waktu saya menggunakan nama panggilan Rizjo. Tapi ya karena 2024 ini ada event, akhirnya saya menggunakan nama asli Mas. Gitu. Jadi berarti ini Mas ya, mungkin ada buku yang soal itu Mas, apa kekuatan mimpi, kekuatan keyakinan. Nah itu mungkin itu juga Mas, sehingga dari 2015 sampai sekarang ini mengalir Mas ya. Gimana Mas? Iya, saya sendiri orang yang percaya bahwa kalau kita dilahirkan di tengah orang-orang yang tidak beruntung atau kita sebut miskin lah ya, itu kita tidak bisa rubah. Takdir dilahirkan di tengah-tengah orang miskin atau keluarga miskin, orang tidak punya atau tidak ada apa-apa, itu kita tidak bisa memilih. Tapi kalau sampai kita meninggal dalam keadaan miskin, itu pilihan Mas. Jadi saya percaya kita bisa memilih takdir saya. Nah, saya memilih takdir saya menjadi orang kaya, yaitu dengan nama Rich Joe. Dengan itu alam semesta, kalau mereka orang-orang Amerika ngomongnya adalah alam semesta, kalau saya percayanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan nama itu, dan kemudian Allah mengizinkan energi-energi itu kemudian datang ke saya, sehingga saya menarik Mas kekuatan itu, dan akhirnya kita bisa hidup seperti apa yang kita inginkan, karena life is a choice. Jadi hidup itu pilihan. Kalau mau cukup dengan penghasilan ya taruhlah 5 juta per bulan, ya cukup. Tapi kalau Anda saat itu detik itu mengatakan saya nggak cukup nih gaji sekian, saya harus lebih besar dari ini. Nah, saat itu juga alam semesta berubah. Seperti itu. Siap. Oke, siap Mas. Ini kan perjalanan Mas Jo ini kan sangat perlu lompatan ya. Awalnya dengan karyawan Mas ya. Iya. Itu
sejak kapan karyawan bank swasta ya, di Jakarta ya? Saya di Jakarta itu menjadi karyawan HSBC sebagai karyawan. Sebelum HSBC saya pernah jadi karyawan 3 tahun sales spanduk Mas. Jadi saya ini pernah jadi sales spanduk, kerja di digital printing. Oh, ini ketika baru-baru lulus kuliah ya? Enggak, waktu lulus kuliah saya sempat punya usaha showroom mobil. Waktu itu dimodalin sama orang tua, bangkrut. Setelah bangkrut, orang tua nggak kasih modal lagi. Ya. Kenapa bangkrut itu Mas? Biasa Mas, anak muda megang duit banyak. Gaya hidup ya? Gaya hidup. Nah, di situ gaya hidup. Lalu kemudian papa saya bilang, udah waktunya kerja. Jadi saya cuma ditinggalin motor Astrea Grand tahun 93 yang kalau kecepatannya 100 km itu rontok semua Mas. Jadi saya cuma dimodalin sehari 10.000. Saya kerja, saya nggak punya duit karena habis waktu itu ditipu sama orang. Saya kerja jadi sales spanduk. Nah, saya mengawali karir saya sales spanduk, tapi kalau cerita panjang lebar, nanti sesi berikutnya ya. Siap. Lalu kemudian saya dapat lompatan dari langit, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa jadi karyawan bank. Masuk di bank 12 tahun di Standard Charter dan ketemu sama seorang gadis Malang. Akhirnya saya menikah dengan gadis Malang. 2015 tanggal 1 Januari saya masuk kota Malang. Itu menikahnya sesama karyawan bank waktu itu? Ya, jadi waktu itu istri saya yang sudah jadi istri saya ini pindah ke Jakarta untuk ngambil S2. Nah, terus kerjanya di Sinarmas. Waktu itu saya terakhir di Sinarmas. Nah, ketemu di sana, cocok. Lalu kemudian kita memutuskan pindah di kota Malang. Dan setelah itu, Mas yang nggak kembali lagi ke Jakarta, kenapa Mas kok memilih menjadi pengusaha di Malang gitu Mas? Iya, saya cuman pikiran, masuk ya udah 12 tahun kerja di bank, kerja terus sih gitu. Cobalah kita kecil-kecilan, usaha di kota Malang, yang penting halal lah awalnya kan gitu. Ya udah, akhirnya dengan niat saya sudah ngumpulin uang 12 tahun, kita masuk kota Malang, membuka satu buah barbershop saat itu. Itu dengan modal, itu yang di mana Mas pertama Mas? Di Coklat, Suhan. Itu dengan modal berapa? 150 juta saja. Ya. Dan sekarang kalau divaluasi udah sangat besar ya. Alhamdulillah cukup lah. Nah itu gimana Mas? Jadi ini kan menarik ya, dari awalnya Astrea, sekarang di depan itu Alphard kayaknya. Itu gimana Mas? Sebut brand ini. ya itu saya siap. Itu saya bilang makanya ada the power of choice ya. Saya bilang bahwa saya suka baca buku. Jadi di saat kita menentukan pilihan untuk menjadi seperti apa dan kita tuh Islam itu sangat luar biasa. Kita punya instrumen Mas, banyak instrumen infrastruktur untuk menuju ke sana yang tidak ada di agama lain. Mungkin ya, kalau koreksi saya kalau salah. Kalau kita mau menjadi pengusaha handal, yang kita bisa lakukan adalah kita punya jalur sholat namanya sholat duha. Ya. Sudah jelas itu kan ya. Untuk khusus pengusaha loh, ditulisnya gitu kok. Ya. Nah sekarang pertanyaan saya, kamu mau jadi pengusaha, kamu sholat duha enggak? Kan gitu kan, banyak kan enggak Mas, ya enggak? Ya. Terus untuk menaikkan derajat kita sudah punya infrastruktur sholat tahajud. Sholat yang paling susah Mas, jam 2 pagi, jam 3 pagi bangun, susah kan? Gitu. Nah infrastruktur itu yang kemudian saya pakai. Dan di saat kita menentukan pilihan dan infrastruktur itu kita gunakan Mas. Sekarang kayak kita lah, kita mau ke Jakarta, sampai mau naik apa? Naik motor mungkin 3 hari baru nyampe. Naik mobil mungkin sekarang 10 jam sampai naik tol. Naik kereta 8 jam, 10 jam baru sampai. Naik pesawat 1 jam sampai Mas. Kita mau pakai jalur apa? Kalau saya milih pesawat Mas. Atau kalau orang dulu jalur Wanli ya. Nah, 5 menit jalur langit. Jalur langit. Itu yang saya pakai. Jadi saya percaya the power of choice. Semua orang punya takdir, tapi kita punya pilihan. Takdir di saat kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang nggak punya apa-apa, itu takdir. Yang paling enak itu lahir jadi anaknya AHY, jadi anaknya Abdul Rizal Bakri, Raffi Ahmad, kan enak Mas. Ya. Tapi kita nggak bisa memilih gitu loh. Nah, kita hanya bisa memilih bahwa oke, saya terlahir dari keluarga yang nggak punya, tapi saya harus tua, muda dan meninggal
dengan kerajaan bisnis saya. That's a choice. Di saat kita memilih, pelan-pelan itu akan terbuka untuk kita, Mas. Siap. Nah tentu saja kan ini Mas yang nggak mudah ya. Maksudnya ketika 2015 lalu waktu mungkin sebelum pandemi itu kan sudah sangat banyak ya cabang itu. Lalu ada kena pandemi ya, itu mungkin bisa diceritakan suka dukanya Pak. Kita di SMA di kuliah nggak pernah diajarin tuh di saat pandemi datang ngelola keuangan seperti apa, Mas. Di saat pandemi 2020 saya punya 7 cabang saat itu, ada di Surabaya, Malang, sama Jember barbershop saya. Dan waktu saat itu 2019 sebelum pandemi itu ekonomi lagi growth-growthnya. 2019 atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala saya diizinkan membeli 1 unit pom bensin, Mas. Surabaya. Ya. Tentunya dengan sedikit pembiayaan dari bank. 2019 disetujui beli pom bensin dengan sedikit pembiayaan dari bank. 2020 pandemi. Barber saya sehari tidak motong siapapun. Jadi saya harus membayar cicilan yang sudah disetujui oleh bank tadi. Bayangkan, Mas. Jadi 2 tahun bisnis gak bergerak tapi bayar cicilan. Nah itu gimana caranya Mas? Caranya nguras tabungan sendiri. Gitu, Mas. Jadi saat itu ya mantap kalau kayak kita bilang. Kalau orang kaya bilang mantap, makan tabungan. Jadi tabungan kita terkuras, yang penting kita bisa melewati masa-masa sulit saat itu. Karena kalau bisa dibilang cicilannya 1 bulan ya bisalah beli Avanza setiap bulan, Mas. Oh lumayan ya. Wah, Siap. tapi terlewati, yang penting kita sehat. Yang penting, karena saat itu kan jenengan tahu sendiri, setiap 5 menit ambulan lewat di tengah jalan. Terus masjid-masjid mengumandangkan innalillahi. Ya alhamdulillah, yang penting kita bisa melewati, masih bisa ketemu sama jenengan. Nah itu udah anugerah yang luar biasa. Berarti sekarang SPBU sudah jalan Mas ya? Alhamdulillah sudah jalan. Itu di mana Mas? Surabaya, Mas, Darmo Indah Timur. Oke, siap. Nah Mas, bagi anak muda yang ingin, ini kan saya kira Mas Jo itu kan yang kuat spiritual ya. Jadi kenapa Mas meyakini itu gitu, agar bagi anak muda yang ingin sukses itu hanya cukup misal cuma teknikal saja, misalnya cuma pandai berusaha lah, tanpa ada dukungan spiritual, itu apa menurut Mas apa bisa gitu? Menurut saya ya, jadi mungkin banyak ada salahnya atau ada kurangnya, tapi kalau menurut saya yang saya percaya dan itu terjadi dari saya cuma percaya bahwa gini, kita ini jadi karena yang tidak terlihat, Mas. Jangan lupa bahwa kita ini lahir dari hasil 9 bulan tidak terlihat, Mas. Kita nggak tahu tuh tidak terlihatnya kita tuh seperti apa, ya kan, proses. Jadi apa yang terjadi di dunia nyata atau fisik ini sebelumnya harus terjadi di dunia tidak terlihat, gitu. Nah, saya percaya bahwa apa yang sekarang terjadi ini harus terjadi dulu di sebelumnya di dunia tidak nyata. Jadi dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita punya itu udah luar biasa sekali. Kita dikasih cara-cara infrastruktur yang lu mau jadi apa sih? Itu bisa semuanya. Kita punya ayat 1000 dinar kan seperti itu. Kita bisa punya amalkan. Agama lain nggak ada, Mas, amalan-amalan. Sampai saya setiap bawa zikir kalau ketemu agama lain, "Iku apa, Mas? Alat kesehatan." Kan enggak. Tapi kita selalu bawa zikir. Kenapa? Karena kita percaya di saat kita meyakini kepercayaan bahwa kita pasti jadi orang sukses dan kita aminkan dengan Al-Fatihah, kita aminkan dengan zikir-zikir yang lain, itu akan mempercepat. Dan agama sudah memberikan cara-cara yang tinggal kita mau melakukan apa enggak. Kunci yang saya percaya adalah, ngapunten mungkin saya salah, bukankah manusia itu dilahirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat sujud menyembah kita, betul gak ya? Ya. Malaikat aja itu sujud menyembah kita, dan yang nggak menyembah kita bukan yang dibuang, bukan sebetulnya diusir dari sana jadi jin-jin dan segala macam karena tidak menyembah manusia. Betul ya? Iya. Berarti betapa kuasanya kita, Mas. Kenapa sih malaikat itu nyembah kita? Karena sebagian dari diri kita ada rohnya. Itu panjang, Mas. Ya, Panjang. Jadi maksudnya ini ya, mungkin kalau saya simpulkan,
Maksudnya manusia itu adalah orang yang istimewa gitu. Istimewa Mas. Jadi seandainya orang tahu bahwa betapa istimewanya orang itu, dia akan bisa menjadi siapapun dia. Siap. Tapi selama ini banyak orang dikerdilkan karena pikirannya sendiri. Menurut Mas gimana itu? Jadi gini, pertama, kita bisa bertumbuh di lahan yang subur di saat kita tahu lahan itu subur. Contoh, kalau kita mau jadi orang kaya, kalau kita mau jadi orang sukses, jangan bergaul sama orang yang tidak sukses. Apunten, bukan merendahkan, tapi kita punya tujuan loh Mas. Ya. Kita punya tujuan. Di saat kita tertanam di tengah ladang padi dan kita adalah bibit padi, kita akan tumbuh subur. Tapi di saat kita adalah benih padi dan tertanam di tengah ladang tebu, pertanyaan saya, bisa tumbuh nggak? Nggak bisa, sulit. Di saat kita tumbuh, loh, kok aku lain sendiri? Loh, kok aku beda sendiri, seperti itu Mas. Jadi untuk menjadi, saya pengen jadi kayak ulama-ulama yang hebat, ya harus kuliahnya di pondok. Dari kecil di pondok, bisa hebat Mas. Tapi kalau saya pengen jadi kayak Bang Sandi, Sandiaga Uno, harus ikut HIPMI, harus ikut seminar-seminar bisnis, harus ikut sekolah-sekolah bisnis, harus ikut pelatihan-pelatihan bisnis. Jadi semua ada caranya. Saya mau jadi musisi seperti misalnya siapa, Ahmad Dhani, ya harus sekolah musik, harus sering dengerin musik, harus ikut komunitas musik, seperti itu kan. Kamu mau tertanam di mana kan, seperti itu. Jadi itu seperti mungkin seperti Nabi Mas ya. Jadi Nabi itu mencintai orang miskin, tapi ketika bergaul itu dengan orang-orang kaya, tapi tetap mencintai orang yang nggak punya. Kira-kira gitu Mas. Contoh, seekor kucing dari kecil diambil, terus kemudian ditaruh di kandang harimau yang kecil-kecil juga sama. Pertanyaan saya, di saat mereka tumbuh dewasa, kucing ini akan jalan seperti harimau nggak? Kucing ini akan mencoba mengaum nggak seperti harimau? Betul ya? Betul. Kenapa? Karena surroundingnya, lingkungannya itu mengaum. Surroundingnya itu kalau jalan tuh gini Mas. Dan konsep, mindset, pola pikir, semua pola pikir harimau. Tapi di saat dia sudah dewasa dan kemudian dipindahkan kembali ke kucing, pertanyaan saya, mengeong lagi nggak dia? Iya. Iya kan? Iya. Mengeong lagi, jalan seperti kucing dan mengais. Kalau kita makan di lalapan tuh ada kucing yang di bawah suka gini, mengharapkan makanan. Itu kan kucing. Akhirnya dia punya mindset kucing lagi. Harimau kalau cari makan, berburu. Kalau kucing meminta belas kasihan. Itu pun sebaliknya. Kalau harimau dari kecil kita taruh di kandangnya kucing dari kecil, meskipun dia harimau, dia akan bergaya seperti kucing. Nggak bisa dia mengaum. Yang dia tahu ada mengiau. Nah seperti itu. Itu pentingnya mindset Mas ya, bagi anak muda tuh ketika ingin sukses itu yang perlu diubah pertama mindset Mas ya. Mindset Mas, betul. Betul. Bukan modal, bukan apa Mas ya. Modal nomor sekian Mas. Karena saat ini uang beredar di Kota Malang ini banyak. Kota Malang ini banyak orang-orang duitnya itu luar biasa. Gitu. Jadi tinggal kita mindset, kita pakai, modal itu pasti ngikutin Mas. Oke, siap. Oke, dalam ini 8 tahun baru menjadi pengusaha, selain mindset terus spiritual itu hal apa lagi ya Mas yang menurut Mas Jo penting gitu? Oke. Setelah kita punya kemantapan tujuan bahwa saya harus punya penghasilan berapa, lalu kemudian kita pakai infrastrukturnya adalah infrastruktur agama, kita duha, kita tahajud, kita zikir, kita ngamalin, dan kita sedekah. Sudah selesai itu kita harus punya skill. Kalau menurut saya, kalau kamu mau menjadi seorang pengusaha, kamu harus hidup dulu seperti orang pengusaha. Misalnya, di mana sih pengusaha ini berkumpul? Jadi you must act like, kalau kita dalam buku yang saya baca, kalau kamu mau menjadi pengusaha, kamu harus seperti pengusaha, gaya bicara pengusaha, bertingkah laku pengusaha, bergaya busana pengusaha, dan berkumpul seperti pengusaha. Seperti itu. Nah, nanti skillnya bagian mana yang kamu mau geluti? Perumahan kah? Keuangan kah? Digital marketing kah? Atau seperti ini, apa nih namanya ya? Media kah? Itu semuanya nanti kamu pelajari, dan infrastruktur ini akan mendukung kita untuk bisa jalan lebih cepat.
Oke, siap, keren. Nah, terus ini Mas, tadi menarik ketika kita ngobrol soal Mas Jo ini kan sangat konsen pada bagaimana kita perlu menanam kebaikan. Nah, itu gimana? Sebelum kita ke segmen selanjutnya, di dunia politik. Ya. Saya tuh percaya banget bahwa konsep pertanian itu adalah konsep kehidupan. Konsep pertanian sekarang kan dunia sudah berubah dari berburu, terus kemudian bertani, terus ke industrial, sekarang ke teknologi ya. Perubahan ini sudah yang 4.0, sekarang mungkin 5.0. Tapi konsep kehidupan itu adalah konsep pertanian, Mas. Di dunia ini apa yang kita tanam itu kita tuai. Apa yang kita tandur itu adalah kita akan panen. Nah, nggak harus apa yang kita kita tanam itu kita tuai sekarang. Bisa jadi apa yang saya dapatkan sekarang, apa yang saya rasakan sekarang itu adalah hasil dari tanduran dari orang tua saya, mertua saya, atau leluhur saya yang sudah menanamkan kebaikan, sehingga saya bisa merasakannya itu sekarang. Jadi hukum tabur dan tuai atau nandur dan memanen itu sangat-sangat, bagi kita orang Jawa itu sangat-sangat sakti menurut saya. Karena apa yang kita rasakan sekarang belum tentu, saya cuma merasakan gini, apa yang saya rasakan sekarang, nikmati sekarang ini mungkin hasil dari panenan orang tua saya, tanaman orang tua saya. Jadi tiap hari harus menanam Mas ya, harus tahu kapan harus memanen. Betul. Jadi kalau misalnya kita ketemu tukang parkir, kalau emang di duit kita ada uang lebih, janganlah kasih 2.000, kasih 10.000. Orang teman kita bilang, woi jangan banyak-banyak. Loh, kita menanam. Kalau konsepnya adalah saya belum sedekah hari ini, ya sedekah ke siapapun. Contohnya paling enak tukang parkir, atau yang waktu kita putar balik tuh biasanya ada tukang-tukang OVO tuh, ya itu kita kasih. Itu sudah menanam. Nah ini kan di dunia usaha mungkin gitu Mas, apa yang kita tanam yang kita tuai. Nah di politik, kita yang menanam kadang orang-orang yang tuai. Nah, gimana Mas? Ini dia, politik itu dunia abu-abu ya, nggak ada hitam nggak ada putih ya, bentar lawan, bentar kawan, bentar lawan, segala macam. Dunia politik memang dunia yang sangat tidak ada wujudnya. Ini adalah gas kalau saya bilang. Tapi bukan berarti kita pemuda tidak boleh atau tidak mau masuk dalam itu. Kenapa? Karena seluruh kegiatan kita itu adalah diputuskan oleh hasil dari politik. Jadi saya terjun ke dunia politik sebagai panggilan untuk meneruskan hasil perjuangan dari leluhur kita. Kalau kita menyerahkan terus kepada orang-orang yang senior sekarang yang meneruskan, terus kemudian putus generasinya, siapa yang mau meneruskan? Makanya orang-orang seperti Mas Torik, saya, dan teman-teman yang lain, anak-anak muda harus turun tangan, terjun dalam politik. Mas ini adalah caleg DPRD Kota Malang, Dapil 5 Lawar. Baru. Nomor urut berapa Mas? Nomor urut 3. Partai sesuai jaket ya? Ya, sesuai mic juga nih kayaknya. Bukan sesuai hem ya? Hemnya beda lagi. Nah, itu kenapa berpolitik? Karena itu masih orang baik katanya harus berpolitik. Kalau nggak berpolitik, nanti politik bisa orang jahat. Nah, itu setuju. Karena saya percaya ada satu pengajian dibilang oleh Gus Baha, kita harus membeli kebaikan. Jadi ya, dunia ini dari dulu sampai sekarang itu tidak dikuasai oleh salah satu, tapi dikuasai bersama. Kebaikan dan keburukan itu seperti logo Cina yang namanya yin and yang. Dia harus seimbang. Hitam tidak boleh lebih banyak, putih juga tidak boleh lebih banyak. Seperti itu. Makanya kita saya bukan berarti generasi bersih ya, tapi kita sebagai pemuda-pemuda kita harus ikut ambil untuk terjun dunia politik. Kenapa? Karena yang meneruskan perjuangan leluhur kita menjaga, saya nggak usah jauh-jauh ngomong Indonesia lah, yang menjaga, melestarikan, membangun Kota Malang selanjutnya tuh siapa kalau bukan kita, pemuda-pemuda. Mas Torik seperti saya dan lain-lainnya, dan teman-teman caleg milenial lainnya, walaupun mereka saat ini sekarang hanya mencoba-coba sebagai seorang caleg, kita nggak tahu Mas. Itu saya apresiasi. Kenapa? Karena mereka berperhatian dan punya keinginan untuk membangun Kota Malang yang lebih baik. Siap.
Oke Mas, ini pertanyaan mendasar Mas, apa kira-kira yang membedakan Mas Jo dengan caleg yang lain? Itu kan banyak caleg ribuan Mas ya. Ya, alhamdulillah. Apa sih yang membedakan saya sama caleg lain? Sebenarnya saya ini seorang pengusaha, Ketua Umum HIPMI Kota Malang, mantan Ketua Umum HIPMI Kota Malang, dan sekarang menjadi Ketua Bidang Ekonomi Kreatif, dan sekarang di Kota Malang saya menjabat sebagai Ketua Badan Pengusaha Pemuda Pancasila. Jadi saya masuk politik ini tidak memiliki tujuan untuk menduduki posisi dan fungsi jabatan. Tapi saya masuk ke dunia politik sebagai panggilan, Mas. Karena saya sudah selesai, saya tidak bilang selesai ya, tapi karena saya muncul dari pengusaha, saya sudah selesai dengan dunia usaha saya yang permodalan lumayan cukup lah. Permodalan sudah cukup, alhamdulillah. Saya berikan semua perusahaan saya kepada istri saya yang saya kelola. Jadi istri saya mengelola beberapa unit pom bensin, barbershop, dan kos-kosan. Itu semua saya serahkan ke istri saya. Sedangkan saya sekarang mau beribadah menjadi salah satu calon legislatif DPRD Kota Malang dalam rangka panggilan, Mas, beribadah, mewakafkan diri saya untuk membangun Kota Malang. Siap. Kan ini Mas, kan beda ya antara usaha itu kan Mas di politik besar ya. Itu kan kalau misal sebulan harus dapat omset agar tutup agar impas itu misal 30 juta ya. Nah, baru ketika dapat 40 berarti untung 10 juta. Ya. Itu kan hitung-hitungannya jelas Mas ya. Kalau di politik ya itu jelas juga atau gimana Mas? Nggak jelas, Mas. Apa bedanya Mas politik sama usaha? Nah gini, Mas. Makanya saya sering bilang kepada caleg-caleg pemuda lah ya. Kalau kamu mau maju sebagai calon legislatif, itu bukan mencari uang, tapi bagaimana kamu bisa bermanfaat. Itu dulu. Kalau kamu mau bermanfaat, ayo kita tarung bareng di dapil kita masing-masing dan saya bantu. Tapi di saat kamu mencari mata pencarian di posisi sebagai seorang dewan dan menganggap itu sebagai profesi, itu yang bahaya. Kenapa? Karena di saat dia menganggap itu sebagai profesi, dewan atau seorang dewan itu jadi seorang profesi, itu akan menjadikan bahwa gaji mereka, penghasilan mereka adalah milik mereka. Karena mereka melihat itu sebagai mata pencarian. Tapi di saat mereka duduk di kursi itu dan mengatakan bahwa ini saya ibadah, saya tidak mencari mata pencarian, tapi saya mau bermanfaat, maka penghasilan mereka, apa yang mereka miliki, mereka akan bagi untuk dapil mereka sementara dan untuk kebaikan Kota Malang. Makanya saya bilang, kalau kamu sudah settle, ayo maju bareng-bareng. Tapi kalau kamu belum settle, jangan maju. Kenapa? Bahaya. Karena kamu akan mewakili 127.000 pemilih di Kecamatan Lowaru. Itu saya. Dapil-dapil lain beda. Makanya saya ini merasa saya harus maju mewakili 127.000 DPT Kecamatan Lowaru. Oke, siap. Nah, apa Mas yang ketika jadi nanti yang akan diperjuangkan, namanya kan pengusaha atau mungkin akan memperbanyak usaha pengusaha atau apa Mas yang akan diperjuangkan? Oke. Pertama, saya akan bermanfaat untuk government. Government itu ya berarti untuk Kota Malang sendiri. Saya harus mewakafkan diri saya untuk mengembangkan Kota Malang yang lebih baik, yang ramah anak, ramah pemuda, dan ramah lansia. Setelah itu kedua, saya akan memberikan dampak kepada pengusaha. Kenapa pengusaha? Ekonomi Kota Malang harus bertumbuh dan berkembang. Dan kebanyakan dari mereka tidak didampingi oleh pemerintah. Contoh misalnya, saya ini usaha buka usaha bakso. Begitu baksonya udah lumayan rame, datang tuh Satpol PP, Mas izinnya gimana apa segala macam, kan seperti itu. Datang tuh perizinan, datang tuh dispenda dan segala macam lah. Nah harusnya mereka ini didampingi, diberikan Mas mau usahanya sudah lancar, tahap berikutnya adalah perizinan. Perizinannya seperti ini loh, seperti ini loh, seperti ini loh. Nah, saya mau mendampingi para pengusaha-pengusaha muda. Kenapa? Karena pengusaha-pengusaha ini adalah pejuang-pejuang ekonomi di Kota Malang, Mas. Kalau ekonomi jalan, Kota Malang berputar,
itu apapun yang dilakukan di Kota Malang bisa selesai. Ya contoh lah, kalau rumah dapur ngebul, mau ngapain pun enak. Tapi kalau dapur gasnya aja nggak ada, ya kan? Berat sih. Pusing. Ya kan, yang di rumah pasti ngeraung-ngeraung gitu loh. Nah itu, kemudian berdampak kepada wilayah. Nah banyak sekarang wilayah-wilayah ini tidak merasakan dampak dari legislatif yang sudah ada. Kenapa? Karena mereka mencari mata pencarian dan lupa dengan konstituennya mereka. Kenapa? Karena itu dia Mas, bermanfaat itu tidak dimiliki oleh konsepnya mereka. Siap, oke. Mas, tantangannya di pemilu ini 2020 mungkin pemilu-pemilu sebelumnya kan soal politik uang, banyaknya kos yang perlu dikeluarkan. Nah itu gimana Mas? Mas mungkin bisa itu rahasia atau enggak itu modal itu berapa gitu yang disiapkan gitu? Aduh, modal berapa ya? Sebenarnya gini, modal tidak berbicara dengan uang. Banyak orang punya uang tapi garis tangan sih kalau saya bilang ya Mas ya. Garis tangan kalau memang belum memiliki garis tangan belum tentu bisa jadi. Jadi itu adalah seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi modal itu tetap perlu. Nah, modal itu sekarang contoh seperti sampean dari Malang mau ke Jakarta. Kalau kita punya modal misalnya hanya 500.000, sampai nggak ke Jakarta? Sampai Mas. Kita bisa naik motor. Tidur di musola, tidur di pom bensin bisa sampai 3 hari. Kalau kita punya budget mungkin 1 juta, kita bisa naik kereta sampai 10 jam. Kalau kita budget mungkin 3 juta atau 2 juta dengan bawa keluarga, kita bisa naik kendaraan mobil pribadi karena tolnya aja kalau nggak salah udah sekitar 800.000, ya kan, sampai Jakarta. Kalau mau lebih cepat, ya itu Mas, bayar tiket pesawat 1 jam sampai. Nah saya bilang kos berapapun bisa sampai. Asal kita punya manajemen sistem yang baik, pengelolaan manajemen yang baik, dan niat yang baik. Nah tinggal apakah Allah Subhanahu wa taala nanti merestui tujuan kita ini yang baik. Karena saya nggak bisa bilang modalnya harus sekian. Buktinya kemarin ada yang cuman 600 suaranya lalu jadi. Beruntung gitu ya. Makanya ini kan ada juga banyak orang Malang yang jalan kaki ke Istana Presiden kemarin kalau nggak salah, beberapa orang. Buktinya sampai, naik sepeda buktinya sampai. Kan gitu. Itu balik lagi ke terahnya seseorang, keberuntungannya seseorang. Gitu. Jadi modal nggak ada masalah. Siap. Baik di politik, Mas tadi sering ngomong keberuntungan. Di politik, di usaha itu menurut Mas Jo lebih penting mana? Keberuntungan sama kepintaran? Kalau politik keberuntungan ya. Kalau bisnis kepintaran. Kenapa? Kalau bisnis itu soalnya saya saat ini punya modal 500.000 atau 1 juta, saya bikin gerobak bakso, saya modalin 500.000, saya keluar jualan, kalau nggak laku besok bisa jualan lagi Mas. Tapi kalau politik, tadi kita punya uang belum tentu bisa jadi, kita nggak punya uang bisa jadi. Itu keberuntungan yang luar biasa di politik. Tapi kalau kepintaran kita butuhnya di dunia bisnis. Tapi bukan berarti ya kita meninggalkan kepintaran gitu. Oke, siap Mas. Mungkin ini saya terakhir, mungkin 3 hal saja Mas. Pesan bagi anak muda agar mereka bisa sukses baik itu di dunia usaha seperti Mas Jo atau di dunia politik ya. Silakan. Untuk kita berhasil itu menurut saya kita harus menentukan dulu tujuan kita. Apa sih tujuan hidup kita? Di saat kita sudah bisa menentukan tujuan hidup kita, kita harus bergerak ke arah tujuan tersebut Mas. Artinya kalau kita mau menjadi pengusaha, kita bergerak ke tujuan sana, apa saja yang harus kita ikuti Mas. Misalnya bergabung dengan komunitas pengusaha, tinggal di dalam orang-orang sukses, bergaul sama orang-orang sukses. Ada lagi yang lebih radikal. Kalau saya mau punya uang 1 miliar atau miliaran, jangan bergabung jangan berteman dengan orang yang punya jutaan. Kita ngomong bukan nggak nemenin semua loh ya. Ring, kita bicara ring. Jadi kalau kamu mau punya uang miliaran, kamu harus berteman dengan orang yang miliaran sehingga kamu bisa punya uang miliaran. Kamu tahu rasanya punya uang miliaran. Kalau kamu punya uang 1 triliun, nggak mau punya uang 1 triliun, kamu harus cari tahu orang-orang yang punya uang triliunan rupiah.
pelajari. Dari mana? Buku bisa, podcast bisa, dan segala macam. Gimana sih caranya, konsepnya, mindsetnya bisa jadi triliuner seperti itu, Mas. Jadi kita harus mengejar mimpi kita dengan sungguh-sungguh dan tentukan tujuan hidup kita, sehingga alam semesta atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan itu terjadi. Tinggal ada yang 1 tahun jadi, ada yang ternyata 2 tahun jadi, ada yang sampai harus 7 tahun baru bisa jadi sukses. Nah, ini waktunya tergantung siapa yang nandur. Nah, sama takdir Tuhan. Takdir Tuhan tadi. Oke, itu saja. Itu mungkin teman-teman, saya siang ini banyak belajar dari Mas Jo. Jangan sampai kita nggak punya tujuan atau bahkan tujuannya ke Jakarta tapi ke Lumajang dulu. Nah, terlalu lama. Betul. Ya, itu saja. Mungkin semoga teman-teman juga belajar. Kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap, luar biasa. Direktur.